I become the believer yang dengan namanya internet. Dari situ sih awalnya jatuh cinta. Jadi kalau memang ada sesuatu yang membuat kita susah, kita ambil pelajarannya aja dari situ. Karena I believe kegagalan itu adalah sebuah proses. Jadi for me, leadership in technology itu kita harus Internet hari ini mengatur cara kita bekerja, cara kita berpikir, hingga mencintai. Tapi kita jarang bertanya, siapa sih sebenarnya yang memulai membangun internet di Indonesia? Nah, Unlock hari ini saya akan mewawancarai seorang pionir yang sudah jauh memulai memanfaatkan internet, bahkan sebelum kita sibuk menggeser layar. Siapa dia? Kita temui. Assalamualaikum Mbak Sinta, apa kabar? Baik. Mbak, aku tuh mau izin telat dikit. Telat apa? Telat mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Dan bisnis Bubu ini di tengah persaingan digital yang luar biasa ya Mbak ya. Tetap leading. Terima kasih banyak. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Mbak, ini kantornya keren banget Mbak. Saya pertama kali loh. Oh, thank you. Nah. Kayak galeri ya, banyak tapi ini lukisan. bukan kantor pertama ya Mbak, waktu Bubu didirikan? Kita udah nggak tahu berapa kantor ya, udah banyak. Oh, pindah-pindah. Awalnya di mana? Pertama kali itu sebetulnya kayak di rumah salah satu, bukan di rumah tapi ada di kayak rumah gitu di Pejaten area. Tapi kita sempat abis itu lamanya tuh justru di Dharmala Building yang di Sudirman. Gitu. Okay. Mbak, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Mbak ya. Mbak, kenapa sih waktu itu, Mbak kan backgroundnya bukan IT ya. Tapi kenapa terpikir ya di tahun 96 untuk mendirikan Bubu gitu ya. Padahal nggak ada punya background. Apa sih yang kayak yang menantang seorang Mbak Sinta? Sebetulnya itu juga bisa dibilang nggak sengaja. Tapi intinya jatuh cinta sama yang namanya internet sih. So, Bubu itu kan lahir 96. Jadi aku waktu itu ambil S2 di Amerika dan S2-nya waktu itu di bisnis. Has nothing to do with arsitek, which is background saya. Nah, kebetulan saya kerja di computer lab waktu itu di Amerika di Portland State University. Karena kalau waktu itu kerja di computer lab itu kita dibayarin uang sekolah sebagian besar dan juga digaji tiap bulannya. Jadi masa itu tuh 95 ya, itu internet baru mulai di dunia sebetulnya ya. Mungkin baru 2 tahunan atau ya. Jadi karena kerja di computer lab, waktu itu jadi supervisor, saya akhirnya melihat yang namanya, waktu itu World Wide Web namanya, www, ya www ya kalau kita bilangnya. Nah itu eranya dial up ya masih? Bukan dial up lagi ya. Jadi waktu itu melihat dengan mata saya sendiri bahwa wow, yang namanya internet itu dahsyat. Dan I become the believer yang dengan namanya internet. Dari situ sih awalnya jatuh cinta karena saya kerja di computer lab. Jadi saya banyak ada waktu untuk belajar. Otodidak. Bagaimana membuat website melalui e-learning ya? belum ada kata-kata e-learning. Jadi mungkin disitulah saya jatuh cinta yang namanya dengan pembuatan website awalnya, bukan internet in general, tapi lebih kayak wow, saya bisa belajar sendiri bagaimana membuat website dan itu semua melalui internet tanpa saya tanya-tanya orang. Nah itu menurut saya itu udah game changer ya. Dan dari situlah saya ngerasa ini harus ada di Indonesia juga. Pakai Macintosh ya? Macintosh. Awalnya Macintosh buat gambar arsitektur ya. Tapi karena kebetulan sudah punya komputer itu ya belajarnya dari situ. Mbak, boleh tahu nggak siapa sih orang pertama yang langsung mendukung tuh bikin Bubu? Atau justru ada orang atau situasi yang
enggak Sinta, ini nggak ada yang tahu internet, ini masih asing di Indonesia. Sebetulnya idenya dari saya, karena saya waktu itu sempat kerja dulu di consulting management company, dan setiap saya pulang kerja, saya balik lagi ke Macintosh saya, bikin website. Nah dari situlah saya ngerasa bahwa saya mungkin awalnya memang saya punya entrepreneurship mindset dari awal, makanya kenapa saya ambil MBA itu, yaitu karena Di situ ya ya ininya. saya Naluri memang bisnisnya. pengen belajar tentang bisnis. Iya. Nah, akhirnya saya ngerasa bahwa saya pengen punya usaha sendiri dan dibantu oleh waktu itu ada 3 partner saya. Awalnya 1, terus jadi 3, terus jadi 4. Ya kita berlima akhirnya. Dan mereka lah mungkin kalau bisa dibilang orang-orang pertama yang percaya sama saya, visinya sama, dan mereka juga internet believers. Kita percaya bahwa digital ini harus ada di Indonesia dan harus merubah cara kerja orang-orang di Indonesia. Mbak, kita lihat-lihat dong ini ruangannya. Wow, ini Ini ya, ruang meeting kita. digital banget ya suasananya. Gitu ya? Mbak, itu Todak apa ya? Saya belum tahu loh. Oke. Maaf ya, nggak riset sampai ke situ. Ini kebetulan perusahaan baru yang kita bangun. Todak ini kita berkecimpung di dunia lifestyle e-sports. Oh, e-sports. Yes. Kebetulan waktu itu saya sendiri punya e-sport team namanya Morph, cuman akhirnya tutup. Dan tahun lalu saya bermitra dengan Malaysia. Ini adalah perusahaan Malaysia yang memang juga kuat di dunia e-sports. Dan kita bareng-bareng bikin yang namanya Todak Nusantara di Indonesia. Dan kita berkecimpung di lifestyle-nya e-sports. Salah satunya ini gaming chair yang kita produce. Ini? Yes. Oh, oke. Ini karena e-sports itu kan gaming ya. Iya. Jadi kita punya ini gaming chair. Ini ikan ini kan? Apa? Ikan todak. Todak. Yes. Oh, oke, dari situ. Iya. Jadi salah satu. Jadi memang Bubu itu kan kalau nggak salah saya hitung udah 30 tahun ya. Maksudnya tahun ini 30. udah akhirnya berkembang dengan berbagai ini ya, bukan cuma soal web designer ya, Mbak ya. Apa sih Mbak sekarang dan bagaimana Mbak Sinta itu mendefinisikan Bubu sekarang sih Mbak? Nah, Bubu ini kita mau duduk atau mau berdiri nih kita? Kita berdiri aja, berdiri Mbak. aja, oke. Tapi nggak apa-apa kan berdiri? Nggak apa-apa. Bubu itu kita definisikan sebagai Cultural Intelligence Agency sekarang. Cultural Intelligence Agency. Ya. Baru dengar saya, itu menarik. Gimana tuh? Ya, itu kata-kata yang memang kita mendefinisikan sendiri. Ya, karena kita sudah 30 tahun. Kita dekat dan mengerti sekali berbagai macam industri, ya. Salah satunya nih gaming, e-sports. Nah, culture itu kan ada di mana-mana ya. Itu mau kita bicara tentang fashion culture, e-sports culture, sneaker culture, apalagi segala macam industri itu akhirnya mempunyai komunitas dan culture sendiri. Nah, itulah Bubu karena sudah 30 tahun. Kita dekat dengan semua komunitas, kita dekat dengan segala macam culture yang dari sisi branding yang dibutuhkan. Nah itu makanya kita we call ourselves cultural intelligence. Jadi memang di dunia digital itu sangat dinamis ya Mbak. Kita nggak bisa stay di satu ini ya. Tidak bisa, karena kita harus tetap terus belajar non-stop. Kalau kita stop belajar ya that's the end of the era. Mbak Sinta pernah nggak sih di titik 30 tahun ini mungkin di awal yang sempat di titik saya kayaknya mau menyerah deh. So many times. Oh iya. Ya cuma orang nggak ada yang tahu mungkin ya. Karena saat apa itu Mbak? Boleh nggak cerita waktu itu? Apa kejadiannya mungkin masih ingat? Sebetulnya kejadiannya banyak kali. Karena di tahun 2001-2002 sendiri saya menutup lebih dari 5 perusahaan saya. 5? Gitu. Karena di awal 2000 itu kita masuk ke era .com kan. So di Indonesia saya sama partner-partner saya juga bikin beberapa macam .com. Ada nasgor.com, entertainment portal, ada waktu itu koridor.com, jadi itu portal untuk politik news. Terus kita sempat bikin mailkita.com, zamannya orang belum punya email, kita kasih email gratis buat sekolah tapi waktu itu. Tapi ya itu kemungkinan besar karena kepagian, ya itulah salah satu kelemahan kalau kita menjadi pioneer juga. Ya kita banyak harus belajar dari kesalahan kita. Nah dari situlah akhirnya banyak yang kita harus
tutup perusahaannya karena memang belum waktunya dan ruginya besar ya, dan waktu itu belum ada yang namanya investor ya, belum ada yang namanya venture capital, jadi semua kita jalankan dengan bootstrapping ya, which is our own money. Lantas apa yang waktu itu bikin Mbak Sinta memutuskan bertahan, akan bangkit gitu? Itu karena kepercayaan saya dengan internet. Just if you believe on something, you hold on to it. Gitu. Mbak Sinta boleh kita keliling? Boleh. Silakan. Mbak, dalam perjalanan ini ada nggak momen atau situasi yang buat Mbak Sinta itu menyakitkan? Certain moment itu kalau dibilang cuma 1-2 nggak, pasti banyak ya. Cuman saya tuh believer yang tidak pernah harus menyerah ya. Semua saya pasti akan do my best untuk sampai titik terakhir. Jadi kalau memang ada sesuatu yang membuat kita susah, kita ambil pelajarannya aja dari situ. Karena I believe kegagalan itu adalah sebuah proses. Especially kalau kita seorang entrepreneur ya, mindset kita adalah harus mempunyai kegigihan dan nggak boleh gampang nyerah sih, intinya itu. Jadi kalau ditanya ada momen yang menyakitkan, banyak, bukan satu. Jadi dari situlah saya ngerasa saya tidak merasakan kegagalan, saya tidak bisa belajar, dan saya tidak ada di titik ini. Itu sih lebih ke situ. Jadi I always tell, kalau saya mentorin nih startup sekarang, saya bilang kegagalan itu adalah proses kita untuk menjadi sukses. Jadi jangan takut. It's okay. Mbak, ini ruang apa sih Mbak? Boleh? Ini ruang anak-anak kerja. Berapa ya, pegawai sekarang Mbak? Ini kebetulan banyak yang keluar lagian. Total kita mungkin di kantor ini 30-an sih, nggak terlalu banyak. Mbak, bagaimana Mbak Sinta memaknai kepemimpinan digital? Kan ini benar-benar persaingan, dan kayaknya nggak boleh seorang kepemimpinan di dunia digital tuh nggak boleh rapuh gitu. Ya, kayaknya tuh leadership in general lah, nggak cuma di bidang teknologi atau apa. Kita memang harus punya apa ya? Kalau especially leader in technology, kita harus punya kemauan untuk tidak berhenti belajar. Karena yang baru setiap detik, bukan cuma setiap menit atau setiap hari atau setiap minggu, setiap detik tuh ada yang baru di dunia teknologi, especially dengan AI sekarang ya. Jadi for me leadership in technology itu kita harus kreatif ya, kita harus inovatif juga. Kreatif, inovatif. Dan adaptable. Jadi kita harus bisa adaptasi cepat. Dan perubahannya cepat banget ya Pak? Ya. Dan harus jadi risk taker mau nggak mau. Karena kalau berubah cepat, kita harus berani take a risk untuk berubah. Kalau istilahnya startup itu pivot. Jadi kita harus berani merubah karena ini udah nggak cocok. Ya kita harus bisa pivot. Gitu. Tadi Mbak sempat bikin situs news ya. Mungkin ada masukan juga soal bagaimana sih media berita ini online ini bertahan? Ya, media pun harus beradaptasi ya. Of course, sekarang news itu harus dibuat mungkin lebih pendek. Karena attention span-nya orang juga jadi pendek. Karena banyak banget konten masuk kan. Jadi itu sih, jadi kita harus lihat apakah itu nanti bentuknya juga, kalau di Instagram ada Reels, ada jadi TikTok. Kita harus punya strategi bagaimana kita bisa merubah. Tapi buat Mbak itu khawatir nggak bahwa ada penurunan kualitas jurnalisme karena semuanya dibikin pendek-pendek? Pasti ada. Saya justru harus nanya Mas. Pasti ada kan? Iya. Tapi kita juga harus pintar-pintarnya kita dengan teknologi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Karena dengan kita yang pendek-pendek itu mungkin lebih banyak cara untuk kita bisa berinteraksi juga dengan pembaca kita ya, atau followers kita. Jadi itu sih yang saya rasa harus dipikirkan aja kalau untuk online media sekarang. Mbak, ini dalam membangun industri digital, ada nggak sih sebenarnya Mbak tuh ngerasa sampai mengorbankan sisi-sisi personal keluarga mungkin gitu? Nah kan ini butuh benar-benar total gitu Mbak. Ini mumpung ada karyawan saya. Jadi seorang entrepreneur itu pasti pengorbanannya banyak, tapi mungkin belum tentu karyawannya juga melihat ya. Selain waktu dengan keluarga, tapi juga sampai
our own money ya. Dan akhirnya at the end of the day kita duluan nih yang kalau misalnya perusahaan lagi susah atau apa ya yang kita duluin adalah karyawan. Dibandingkan itu kan mungkin tidak dilihat oleh yang orang di luar ya. Cuman itu sudah bagian dari seorang entrepreneurship, jatuh bangunnya itu adalah proses. Dan we have this term fake it till you make it. Jadi ya kita mungkin harus bisa mempunyai, jangan sampai orang melihat kita tuh down atau apa, karena ya kita harus selalu mempunyai vibe yang positif biar semuanya juga semangat gitu. Itu yang susah ya saya rasa. Ada berubah nggak sih Mbak waktu zaman mungkin 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu Mbak memimpin pola kerjanya, sistem kerja gitu di... Ya karena kita sekarang udah pakai segala macam tools ya. Kalau dulu kan semuanya serba manual, sekarang kita punya project management tool yang kita pakai, ya pasti berubah. Mbak Sinta kan generasi yang pelopor gitu ya di awal gitu. Sempat nggak sih ngerasa bahwa saat itu internet adalah alat gitu ya? Sekarang internet tuh kayak ngatur semuanya, ngatur hidup kita, cara berpikir. Ya, sebetulnya kembali lagi ke mindset kita sih. Saya sampai detik ini ngerasa internet tuh tetap masih tool, AI tetap masih tool. Ya, jadi kita harus yang mengoperasikan. Mengendalikan. Iya, kita harus mengendalikan. Dan kita harus take advantage of that gitu. Bukan malah kita ngerasa kita nggak akan ada kerjaan lagi. Justru mungkin ada 50 kerjaan yang hilang, tapi ada 100 yang baru gitu. Gimana Mbak biar tetap kita mengendalikan? Ada tips nggak? Kalau saya sih selalu kayak, especially di Bubu, di Todak, kita selalu harus update sama teknologi terbaru. Dan kita harus lihat bagaimana teknologi ini bisa membantu kerjanya kita instead of membuat kita lebih lama lagi atau membuat kita susah ya. Justru kita harus lihat gimana sih tools-tools yang ada ini mempercepat kerjaan kita. Dan bukan berarti semua digantikan oleh si AI atau mesin-mesin ini, tapi menurut saya kita harus melihat bagaimana kita menggunakan ini sebagai added value dari apa yang kita sedang kerjakan. Itu selalu mindset saya sih. Mbak Sinta ada nggak sih kayak rutinitas offline yang masih akhirnya itu tetap dijaga untuk itu tadi, biar kita tetap sehat gitu, tetap nggak semuanya bergantung, ada nggak? Activity apa nih untuk saya sendiri, day to day sendiri gitu. Kalau spiritual nggak bisa kan diganti. Iya, benar-benar. Ya itu, tapi kita sendiri juga di kantor ini kita selalu mengadakan kayak get together, gathering. Sama klien pun kalau semua online juga nggak bisa kan. Kita harus face to face. Nah itu menurut saya nggak bisa digantikan sampai kapan. Ngomong-ngomong tadi Mbak bilang soal spiritual ya. Saya ingat salah satu omongan guru saya Mbak. Guru saya itu, ini sebenarnya bercanda dia, cuma dalam buat saya. Waktu dia bilang, Dio, jangan-jangan ya nanti kalau kita di akhirat, malaikat tuh sampai bertanya, kamu sudah apakan internet? Kamu manfaatkan buat apa internet? Yang mungkin kalau pelajaran agama kita enggak, masa sih malaikat nanya gitu? Buat Mbak, pertanyaan itu gimana Mbak? Saya banyak bisa menjawab. Oh iya. Karena ya saya dari 96, jadi mungkin salah satu misi saya kenapa saya juga bikin Bubu, itu saya ingin menggunakan internet untuk sesuatu yang bisa menjadi impact yang besar buat banyak orang sih. Bermanfaat. Jadi orang. Saya di 2009 sudah membuat e-commerce waktu itu plaza.com dengan Telkom ya. Yang akhirnya e-commerce adalah sehari-harinya orang sekarang. Ya. Jadi ya saya rasa internet itu banyak sekali manfaatnya. Jangan cuma dilihat dari sisi buruknya. Negatifnya. Iya. Wow. Sering berenang juga Mbak? Enggak juga sih. Cuma ini kayak kalau udah penat ya di sini. Healing. Iya. Bahasanya healing. Kolam ini saya mengingatkan satu film Mbak Sinta. Film namanya apa? Leave the World Behind. Itu dia setting awalnya tuh keluarga dia liburan bareng. Dan ketika liburan itu tiba-tiba internet seluruh dunia ada serangan dan itu mati total. Oh, aku belum pernah lihat tuh. Dan Mbak Sinta kayaknya harus nonton. Dan sampai ada
kapal besar itu sampai masuk ke pantai itu karena semua kehilangan kontrol. Mbak. Oh ya, karena Mbak, semuanya semua pakai mati, komputer semua kan. mati. Heeh. Mbak Sinta pernah nggak kepikir gitu ya, ketika kan bisa aja gitu di dunia ini ada serangan dan internet tuh mati total gitu. Apa sih yang menurut Mbak Sinta itu yang pertama ambruk Mbak? Kalau internet mati total? Humanity mungkin. Humanity, oke. Enggak juga sih, kalau humanity kalau kita masih punya dari sisi spiritual, Yeah. we're still around. Cuman kalau bisnis sih akan hancur Bisnis ya. ya, hancur pasti ya, karena udah semua bergantung ke internet ya. Ya, I think bisnis itu yang pertama akan hancur karena Mhm. semuanya terkoneksi dengan internet dan komputer, jaringan, network basically, ya itu akan sulit. Cuman kita sebagai manusia ya harus punya sisi lain kan selain itu. Betul. Mbak Sinta, ini kita ngomong soal AI nih Mbak. Oke. Iya kan? Buat saya sih ini peluang, tapi juga tantangan gitu ya. Tantangan soal apa-apa jadi kayak ada ChatGPT, ada apapun Iya. yang lainnya gitu. Kita kayak mau gampangnya aja gitu ya. Malas berpikir gitu Iya. ya. Buat Mbak Sinta, ada nggak? Setuju nggak dengan anggapan itu? Ya itu tadi yang seperti saya bilang, mindset kita. For me, AI is a tool yang bisa membuat kita lebih efektif lagi. Jadi jangan dianggap negatif. Kalau kita melihat sesuatu Dari sisi negatifnya ya aja itu gitu. pasti akan jadi negatif. Ya. Jadi coba kita lihat dari sisi sudut pandang bahwa ini adalah sesuatu yang positif yang bisa membantu banyak orang. Kebetulan di Bubu sendiri kita memulai ada divisi namanya kisah visual. Kisah visual. Jadi kisahvisual.ai itu storytelling untuk menggunakan AI. Jadi sekarang ini kan banyak brand baru ya, Iya. UMKM lah istilahnya. Mereka mungkin tidak punya budget banyak untuk bikin iklan, Iya. syuting, Iya. itu kan mahal ya. Harus hire model, cari lokasi dan lain-lain. Nah, kita bisa membantu UMKM untuk membuat Konten. storytelling dari produk mereka atau brand mereka, tapi menggunakan AI, dan itu pasti tidak akan kalah dengan kalau misalnya kita benar-benar melakukan itu secara manual ya. Iya. Tapi itu artinya kan ada pekerjaan yang terancam juga ya? Again, menurut saya misalnya model nih ngerasa, aduh abis ini nih gue nggak laku nih karena udah ada AI. Enggak, jadi sebetulnya saya melihat model itu justru bisa punya ada turunan baru lagi nih. Kalau yang mau pakai si model, tapi dalam bentuk AI, jadi misalnya kita oke nih, lu boleh pakai muka gue nih, gitu. Tapi akhirnya pakai AI, bukan beneran photoshoot kan? Iya. Nah itu kan sebetulnya income baru untuk si model. Ya, tapi karena dia meminjamkan mukanya. Iya. Ya. Jadi kita harus lihat bagaimana nih bikin bisnis model dari AI. Ini Bubu. Oh ini Bubu, ini Iya. yang kucing tertua. Ya paling tua. Bubu apa tuh ada kalungnya? Junior. Jadi seniornya Mbak Sinta. Seniornya saya. Suka banget kucing ya? Iya saya suka binatang aja sih. Ini ruang kerja Mbak Ya Sinta. ini ruang kerja saya, boleh. Ini silakan. spot yang paling disuka atau wow. Ya untuk tempat kerja aja karena biar bisa mikir. Biasanya kalau lagi senggang, ada dong seorang Mbak Sinta nggak kerja terus dong. Biasanya ngapain sih Mbak kalau kayak healingnya seorang Mbak Sinta itu apa sih Mbak? Saya paling browsing internet, terus saya juga suka koleksi kain Indonesia, Tenun itu ya tadi ya, tenun, Ibu? juga suka batik. Jadi kadang kalau stres itu bukain batik saya satu-satu, atau kain tenun, liatin patternnya gitu sih. Itu ada koleksi apa Mbak? Ada yang spesial kah di ruangan ini Mbak? Ini mungkin yang spesial di sini adalah foto eyang saya. Yang mana Mbak? Ini Ibu Wah. Supeni. Oh yang diplomat? Iya, Iya. diplomat. Di tahun 1960 dia ke UN General Assembly di New York, dan she was leading 19 men from Indonesia untuk di UN Assembly. Powerful banget ya. Ya. Di tahun 1960. Iya. Wow. Ya, jadi mungkin itu sih dan- salah satu inspirasi saya, salah satunya dari eyang saya. Saya melihat bahwa
nggak ada perbedaan antara laki-laki dan Iya. perempuan, ya kita Iya. bisa ngerjain apa aja. Apalagi teknologi ya. Harusnya sih memudahkan siapapun ya Mbak ya. Iya, betul. Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Kita Oke. udah hampir 30 menit nih ngobrol Mbak. Gak Cepat kerasa. ya. Mbak, ini kalau generasi mendatang nih Ya. bertanya ke Mbak Sinta gini ya. Apa arti gitu ya seorang perempuan dalam dunia teknologi? Baik itu tantangannya, perjuangannya yang didominasi katanya laki-laki gitu Mbak. Apa yang ingin Mbak sampaikan jawabannya? Mungkin salah satunya itu adalah mindset kita sebagai seorang perempuan, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu kita. Dan perempuan ini menurut saya kita punya kelebihan karena kita punya yang namanya soft power. Oke. Soft power itu kita tidak, to be powerful kita udah harus bersuara ya. Tapi kita sebagai perempuan kita punya mungkin kelebihannya adalah kita punya empati yang Ya. cukup besar. Lebih multitasking. katanya Multitasking perempuan. definitely ya. Jadi kita gunakanlah soft power itu. Dan dengan teknologi itu akan membuat kita lebih valuable lagi ya. Karena kita punya kelebihan yang dimana juga didukung oleh kemudahan. Teknologi itulah yang membuat kita mudah dalam melakukan apapun. At the end of the day. Mbak tadi itu sebenarnya bilang terakhir ya, cuma satu dong Mbak untuk anak-anak muda nih yang mau membangun bisnis digital gitu, startup gitu. Tips sederhana dari seorang Mbak Sinta apa sih Mbak? Kalau saya tuh dari dulu paling gampang adalah kita mulai aja. Mulai aja. Karena we learn by doing. Jadi kita belajar dari yang apa kita jalankan. Kita nggak bisa 100% belajar dari buku ya. Tapi kita akhirnya harus terjun sendiri dan kita coba, kalau gagal ya kita harus bangun lagi. There's no other choice. Itu sih. Learning by doing. Learning by doing. Mbak Sinta, terima kasih banyak ngobrolnya, sangat Sama-sama. inspiratif, Kita sukses. kayak janjian. Iya ya makanya. Makasih Mbak Sinta. Terima kasih banyak. Thank you for dropping our office. Dari obrolan tadi kita bisa memetik satu pelajaran. Teknologi terus berubah, namun pertanyaan tentang makna hidup tetap sama. Apakah kita yang mengendalikan atau kita yang dikendalikan oleh teknologi? Terima kasih sudah menonton Unlock Republika. Sampai jumpa di episode berikutnya.